apa pentingnya ikhtiar. Kalau bahasa Maduranya itu effort, ya. Tahu effort? Usaha. Nah, kita punya kaidah kata para ulama, alainal ikhtiar. Kita hanya wajib berusaha. Wal baqi 'alallah. Sisanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya guru saya itu ketika beliau ditanya seperti ini, ma mi'yarun najah lidai ilallah. Apa kunci kesuksesan, ya, apa barometer kesuksesan seorang pendakwah, ya, atau seorang ulama? Ini teman-teman ada yang bisa membayangkan seperti apa sih ulama yang sukses itu? Seperti apa sih pendakwah yang sukses itu? Yang akan terbayangkan di pikiran kita, yang paling banyak santrinya, yang paling banyak mengislamkan orang, yang paling banyak followersnya, yang centang biru, mungkin. Mungkin, tapi itu semua mazhar, ya. Jawaban beliau bukan seperti itu. Barometer kesuksesan seorang dai itu kata beliau, huwallazi bazal qusara juhdihi lid-da'wah ilallah. Dia yang terlepas dari berapapun orang yang berhasil dia ajak untuk masuk Islam adalah yang sudah mengerahkan semua usahanya, semua yang dia punya, semua yang dia mampu untuk mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun panjenengan, ya. Santri itu yang paling tauladan, al-misali, ya, yang paling sukses, bukan yang paling banyak baca kitabnya, mungkin bukan yang paling cerdas, ngafalkan mungkin dalam waktu singkat, bukan itu, tapi dia yang sudah berusaha totalitas, ya, memberikan semua kemampuan yang dia punya untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka itu penting buat panjenengan teman-teman, itu untuk pertama, okay, untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena waktu panjenengan di sini nggak akan terulang sampai kapanpun. Saya itu merekomendasikan jenengan untuk baca kitab. Ini sudah ada bukunya juga, ulama. Harga waktu menurut para ulama. Itu jenengan akan tahu bagaimana para ulama kita dulu nggak pernah menyia-nyiakan waktunya bahkan sedetik pun. Itu di situ dijelaskan, ada Ibnu Aqil. La'allahu, ya, mensyarah kitab Alfiyah, ya, syarah Ibnu Aqil. Beliau itu tidak pernah makan makanan yang dikunyah. Kalau mungkin kita tidak mau makan nasi, roti, apalagi nasi gudeg, ya, sate kelatak mungkin, ya, makan. Tidak mau makan makanan yang dikunyah. Makannya itu makan makanan yang langsung diseruput, mungkin langsung masuk ke dalam tubuhnya, nggak usah kunyah-kunyahan. Kenapa? Kata beliau, mengunyah makanan itu sama-sama dengan buang-buang waktu. Saya itu mengunyah makanan, coba mungkin mengunyah makanan butuh 3 menit, butuh 4 menit. Ini eman-eman, ya. Andaikan saya buat untuk menghafalkan Al-Quran, andaikan saya buat untuk murajaah, andaikan saya buat untuk baca kitab, ini dapat berapa? Itu para ulama kita dulu sebegitunya, masya Allah tabarakallah, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, totalitas, ya. Al ilmu la yu'tika ba'dah hatta tu'tiya nafsaka kullak. Ilmu tidak akan memberikan separuhnya untuk kamu sehingga kamu memberikan semua yang kamu punya, semua yang kamu miliki untuk ilmu. Yang nomor 2 itu bagaimana panjenengan itu bisa mensiasati nafsu. Nah, itu penting. Nah, apalagi kita ini kan anak muda, ya. Anak muda, kita semua ini anak muda. Yang saya sering mengatakan, kita itu kadang setan, kadang malaikat, ya. Kadang kalau iman lagi kuat-kuatnya, ya Allah, itu kayak malaikat, ya. Pengen ngafalin terus. Tapi kalau lagi setan-setannya, itu parah, kesel, malas, mager, ya. Apalagi cewek ini tidak bisa ketebak gimana maunya, kan seperti itu. Ngobrolnya. Enggak. Makanya harus paham kalau menghadapi wanita itu ada kitabnya. Jenengan tuh baca nanti, ya, sebelum nikah harus baca itu kitab, judulnya Lirijali Faqat. Kitab khusus untuk para lelaki. Ya. Bagaimana, ya, fannut ta'amul ma'an nisa. Bagaimana seni menghadapi makhluk misterius yang bernama wanita. Oh, ya.
Kadang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ngambek. Nah, itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang sudah merasakan. Kalau panjenengan kayak enggak. Yang mana yang nomor 2 tadi? Apa tadi yang nomor 2? Mensiasati nafsu. Itu saya punya cara teman-teman, diajarkan oleh salah satu guru saya untuk mensiasati nafsu. Contoh nggih, saya berikan contoh. Kalau misalkan panjenengan itu habis contoh nih, dulu kalau kita bulan Ramadan habis maghrib semangat kan, habis buka puasa lagi sehat seger-segernya, punya niat nanti habis isya tarawih saya mau ngaji Quran 10 juz misalkan ya. Udah habis tarawih dia baca Quran targetnya 10 juz, dapat 1 lembar, nafsunya ngajak udahan. Udahlah, udah 1 lembar aja udah yuk langsung itu buka TikToknya papali. Oke. Ya, pasti itu godaan seperti itu pasti ada. Dan itu adik-adik kalau godaan nafsu, panjenengan bacain Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran nggak akan hilang. Itu godaan nafsu. Mengapa kok nafsu itu meremehkan? Ya, karena kata nafsu, udah ini cuma sunnah kok ya, ditinggalin nggak dosa, ya kan? Kan seperti itu. Nah, ini ada siasat. Salah satunya itu adalah dengan menazari. Enggak bahaya itu, enggak bahaya ya. Dengan menadari. Ya misalkan makanya di situ di masjid-masjid di Tarim sana mondok, saya mondok di sana. Niat iktikaf itu bukan nawaitul iktikaf, tapi nazartul iktikaf. Saya bernazar untuk iktikaf. Mengapa kok dinazari? Pertama teman-teman, karena nazar itu menjadi wajib ya kan. Perkara sunnah kalau dinazari menjadi wajib. Sedangkan menurut para ulama kita perkara wajib dibandingkan perkara sunnah pahalanya 70 kali lipat. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kalau sudah gitu nafsu kita gak akan meremehkan. Misalkan saya pokoknya habis zuhur nih, saya nazar mau ngaji Quran 10 lembar. Ngafalkan Al-Quran 2 lembar misalkan. Itu kalau nafsu sebelum kita sampai ke target sudah ngajak kita untuk udahan, maka kita akan berpikir 1000 kali, jangan ya. Ini kan wajib. Kalau enggak dikerjakan saya dapat dosa. Itu salah satu trik ya, tutor buat panjenengan kalau mau enggak kalah oleh nafsu yang selalu ngajak untuk manja ya. Yang selalu ngajak untuk mager. Itu penting. Itu enggak bahaya tak enggak, serius enggak bahaya ya. Itu salah satu trik biar apa ya? Nafsu itu butuh untuk diseret-seret ya. Kita semua nafsunya masih nafsu al-ammarah bisu. Nah, itu salah satu cara kita untuk mensiasati nafsu. Nah, untuk mensiasati nafsu itu kadang juga ya perlu hiburan ya, rawihul qulub sa'atan fasa'atan dan hal-hal yang lain. Oke. Nah, kemudian yang terakhir dari saya ingin berpesan kepada teman-teman untuk ayo jadi orang yang punya semangat untuk menebarkan kemanfaatan kepada siapapun ya, dan dimanapun. Karena itu yang ditunggu, sekali lagi yang ditunggu oleh orang-orang dari panjenengan itu adalah apa sumbangsih panjenengan di masyarakat ya. Kalau mereka melihat panjenengan, tahu panjenengan santri kerapia, tapi ketika pulang ya, melihat dari panjenengan khususnya, makanya saya tekankan karena ini juga dunia saya, di dunia maya itu oleh masyarakat dijadikan penilaian loh ya. Oh ternyata seperti itu santri kerapia misalkan ya. Oh ternyata seperti itu postingannya santri kerapia. Itu sangat berpengaruh sekali ya. Kalau panjenengan melihat banyak orang-orang di sekitar panjenengan yang mungkin bahkan memondokkan anaknya ke sini, bisa jadi itu karena mereka melihat tauladan yang baik dari panjenengan. Tapi kalau panjenengan melihat mungkin di sekitar panjenengan kok sama sekali gak ada yang minat ya untuk mondok di kerapia, bisa jadi mereka terpengaruh ya oleh sifat-sifat buruk yang jenengan mungkin tidak sadari.
Tapi memang anak muda kan seperti itu ya, kadang nggak sadar kalau apa yang semua yang dia tulis, ya, baik itu di Facebook, baik itu di Instagram, baik itu di TikTok, akan menjadi penilaian masyarakat. Ya, itu akan jadi penilaian masyarakat. Kalau panjenengan banyak itu anak-anak santri sekarang. Kalau liburan, ya Allah ya. Kalau di pondok, masya Allah mempeng, sergap ya. Tapi kalau liburan, maksiatnya kodoan lillahi ta'ala. Itu ada. Itu saya nanya, kamu tuh kan lagi liburan santri, itu buat apa kamu itu ngepost di Facebook apa itu namanya tentang, aku juga nggak paham, game-game itu ya, di share apa niku Mobile Legend, Parfire, apa niku yang lain. Itu akan dilihat oleh masyarakat loh adik-adik. Okay. Itu dan untuk banat juga, okay. Untuk panjenengan santriwati juga penting. Nah kita niku tujuan utama kita di pondok ini bagaimana menebarkan manfaat sebanyak-banyaknya, karena untuk itulah kita itu dicetak. Okay. Untuk itu kita dicetak. Dan insya Allah saya yakin ya, panjenengan itu santri dan mahasiswa gitu, kebanyakan ya. Santri dan mahasiswa insya Allah manfaatnya akan jauh lebih dari siapapun. Dunianya dapat, akhiratnya apalagi. Itu saya teman-teman cerita ya. Saya ini enggak punya titel ya, enggak punya titel, enggak kayak teman-teman, enggak punya titel apa bagi S1, S2 enggak punya. Murni mondok, dulu saya mondok di Jepara, kemudian mondok di Sarang, kemudian pindah ke Tarim. Tapi sering juga di undang-undang di universitas saya juga kadang heran ya. Kalau di Jawa Timur insya Allah sudah pernah semua saya ngisi di situ, di UTM, di UIN Malang ya, kemudian di UNER, di ITS. Itu alhamdulillah. Itu saya yakini itu barokah ya. Itu ini yang paling kita cari ya, orang NU. Kita mencari adalah barokah. Barokah para guru. Itu baru bisa kita rasakan ketika nanti kita pulang ya. Di pondok jarang kita bisa merasakan barokah secara instan. Makanya panjenengan apalagi husnudzon saya orang-orang seperti panjenengan apalagi. Saya tidak pernah itu seperti panjenengan belajar tentang tata cara nulis dan lain sebagainya mungkin sehingga tulisannya rapi sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan. Tapi alhamdulillah saya bisa menerbitkan 3 buku. Nah itu maksudnya kias awlawi adik-adik. Kalau saya saja bisa, seorang Ismail Amin Khalil saja bisa, padahal ya gitu-gitu aja orangnya ya. Apalagi seperti panjenengan gitu loh. Itu namanya kias awlawi. Itu pastinya. Oh, tapi kan saya itu bukan anak kiai Lora. Enggak pengaruh ya. Siapa bilang semua itu harus anak kiai yang jadi orang berhasil ya. Nasabmu tidak menentukan nasibmu. Kan seperti itu. Usaha kamu ya. Bukan nasabmu tapi usaha kamu. Usaha kita yang akan menentukan bagaimana nanti masa depan kita. Karena alasan-alasan seperti itu yang membuat panjenengan ini tidak maju. Nah, ada yang mengatakan orang gagal itu punya 1000 alasan ya. Ayo kamu nulis misalkan, ayo kamu dakwah, jangan, saya masih ini, saya masih itu, saya belum ini, saya belum itu. Orang gagal itu punya 1000 alasan. Orang sukses punya 1 alasan, apa? Mereka tidak punya alasan ya. Mereka tidak punya alasan. Kalau orang gagal banyak banget alasannya, belum ini, belum itu, nanti gini, nanti gitu. Tapi orang sukses tidak pernah itu memandang apa itu alasan. Ya, yakin bahwa semuanya itu dari usaha yang insya Allah akan diberikan hasil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sekian adik-adik dari saya yang bisa disampaikan. Kalau ingin ada yang ditanyakan selama ini mungkin yang punya dendam gak pernah dijawab pertanyaannya, 3 aja mungkin punya. Monggo. Nggih, monggo mbak-mbak mungkin yang atau mas-mas yang mau bertanya, kita buka 3 dulu nggih. 3 dulu nggih, monggo. Angkat tangan yang mau bertanya. 1 laki-laki, 2 sama yang di luar 1, 3. Oke. Monggo siap di sini yang masnya dulu. Yang mau bertanya silahkan masuk. Yang di luar Mbak Latifah masuk sini.
Ini maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapora deka Laura Ismail, abdina santri dari Madura. Saya merupakan santri baru dari Madura, dari Sampang Madura ke Pondok Pesantren Al Munawwir Karapia, Yogyakarta. Muka-muka ngoleh barokana. Pertanyaan epon Eki Kadinto. Saya pertama biasanya kalau santri baru ini biasanya effort atau semangatnya masih kuat. Melihat beberapa cerita yang ada ketika kami rajin di dalam hal ibadah dan lain sebagainya, biasanya cokoco. Apa bahasanya? Ada kata-kata, oh masih baru biasa. Saya juga sama seperti sampean dulu, kalau masih baru rajin begitu. Pertanyaan kami, bagaimana cara bisa istiqomah ini bisa terus sampai nanti dan seterusnya, agar keistiqomahan dan kerajinan para santri baru ini bisa tahan lama, bahkan sampai mendapatkan ridho dari para masyayikh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Kaula mungkin mewakili dari para santri, mohon ijazah doa. Katipun apa carana agar bisa istiqomah? Doa agar bisa istiqomah. Mungkin ajunan ngagungin doa, saya langsung ijazah nyampung dek ke Habib Umar bin Hafid. Kemudian yang ketiga, terakhir. Melihat keseharian para santri di sini, kami sering berlalu lalang dengan para kaum hawa di sini, Gus. Jadi bagaimana agar tidak tergoda dengan rayuan-rayuan seperti itu? Mungkin ada tips dan cara agar kami bisa menyelesaikan mondok ini dengan memperoleh para ridho dari para masyayikh. Demikian mungkin pertanyaan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Nyuwun seporah sebanyak. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dijawab dulu? Oke. Oh, enggak. Oke, pertama pertanyaan apa? Oh, nggih, tentang anak baru. Anak baru. Nggih wajar kalau kita semua seperti itu manusiawi ya. Ketika kita pertama kali mondok, nggih, kita lagi semangatnya, kita lagi rajin-rajinnya. Yang dikatakan oleh para ahli hikmah itu kullu jadid ladzid ya. Kullu jadid ladzid. Setiap hal yang baru itu ya nikmat, ya enak ya. Dan ada apa itu seorang Gus itu kalau keningnya romantis, harmonis. Itu kalau di gus-gus yang lain dirasanin manten anyar itu. Ya maksudnya kulu jadid ladzid. Ya, maksudnya kita itu akan semangat, antusias dengan sesuatu yang baru. Tapi yang namanya juga nafsu gitu. Kita pasti akan merasa bosan ya. Merasa jenuh ya. Bad mood dan lain sebagainya. Caranya itu adalah kita jangan sampai merasa nyaman dengan keadaan yang seperti itu. Oke. Ada kalam yang dinukil oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, siru ilallah urujan wa makasir. Berjalanlah kamu menuju Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam keadaan tertatih-tatih, meskipun dalam keadaan terpincang-pincang. Ya, kalau kita jalan menuju Allah ya, kita tuh jatuh ya, berdiri lagi ya. Jatuh lagi, berdiri lagi. Dan itu kata guru saya, kita itu kalau punya rasa malas, itu ada hikmahnya. Biar kita ini jauh dari rasa ujub. Biar kita ini jauh dari rasa jumawa. Nah, yang paling penting kalau kita merasa keadaan kita itu sudah tidak seperti dulu lagi dan itu merupakan pertanda bagus, berarti alarm hati kita masih bagus.
Ya tinggal kita bagaimana mengembalikan lagi motivasi itu, ya. Mungkin minta nasihat kepada teman, minta nasihat kepada guru, atau membaca kisah-kisah para ulama kita, yang jenengan baca kisah-kisah Mbah Munawir mungkin, yang bisa menjadi motivasi berlebih, bisa mengeces ya semangat kita untuk kembali kepada seperti dulu lagi. Itu penting yang pertama, ya. Jenengan tentunya lebih tahu bagaimana caranya mengembalikan semangat itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa pertanyaan yang kedua? Oh, ijazah. Oh, ijazah itu banyak gitu. Tapi panjenengan di sini semuanya menghafalkan. Bukan? Ada yang salah tinggi. Niku ada amalan pertama kalau panjenengan menghafalkan. Panjenengan menghafalkan itu dari guru kami banyak sekali itu yang mengijazahkan di sana. Untuk menghafalkan, sebelum menghafalkan itu baca surat Al-A'la, surat Al-A'la, Sabihis. Kemudian sampai pada ayat sanuqri'uka falatansa. Itu panjenengan ulangi 7 kali. Sanuqri'uka falatansa, sanuqri'uka falatansa. Itu sampai 7 kali. Kemudian untuk ijazah yang lain ya, itu kalau saya ngasih anjuran panjenengan baca itu salawat ilmi ya. Salawat ilmi itu bagus banget untuk panjenengan para adik-adik, agar kita itu dijadikan ahlil ilmi zahiron wa batinan ya. Alim zahir, alim batin, bukan alim casing aja ya. Secara ilmu kita alim, secara amal kita juga alim. Itu salawat dari Syekhona Khalil ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 7 kali setiap malam atau 1 kali sebelum menghafalkan atau sebelum mengaji, sebelum belajar. Nah, kalau panjenengan dah hafal, ada di postingan Instagram saya ya. Nanti saya share. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana caranya mengatasi godaan ketika berpapasan dengan kaum hawa? Ya jangan dilirik. Seperti itu. Ya jangan dilirik, itu jawabannya. Itu ghadul basar kan? Apa yang lebih apa solusi yang lebih baik daripada ghadul basar? Kan dikatakan oleh Rasulullah an-nadhrah ya, satu pandangan. Ya, pandangan yang kelihatannya itu manis, sahmun masmumun min sihami iblis katanya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini buat panjenengan yang mungkin sulit menghafalkan, tidak menemukan manisnya beribadah, tidak menemukan manisnya mengaji, bisa jadi terlalu banyak ngelirik ya. Itu kata Allah, man tarakaha lima khafati, barang siapa yang meninggalkan pandangan haram karena takut kepadaku, abdaltuhu imanan yajidu halawatahu fi qalbih, maka akan aku gantikan bagi dia manisnya keimanan yang akan dia temukan di dalam hatinya. Bukan hanya ketika berpapasan aja, di sosial media juga seperti itu. Panjenengan lihat akun Instagram, oh cewek cantik, astagfirullahaladzim, seperti itu. Merem. Kalau bisa, kalau bisa. Kalau nggak sengaja kan nggak apa-apa. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Laura, nama saya Latifah, berasal dari Kota Demak. Oh, Masya Allah. Dari Komplek Nursalam. Jadi saya ingin bertanya Laura, di Pondok Al Munawir ini itu sungguh sangat berbeda bisa dibilang dari pondok-pondok lain, karena memang 85% dari pondok pesantren Munawir itu adalah mahasiswa, yang tentu di sini Masya Allah pondoknya itu santrinya dibebaskan untuk bisa berpendidikan di luar, jadi akademis di luar begitu, selain hanya tidak terpaku di pondok pesantren saja. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di luar sana itu
ketika kita sudah berbaur dengan dunia luar, itu pasti kita akan mengikuti uh, circle, biasanya circle yang ada di luar. Sedangkan kebanyakan dari teman-teman kita yang di circle itu kurang untuk ilmu dalam pondok pesantren sendiri atau ilmu agama. Nah, bagaimana peran kita sebagai santri khususnya agar bisa tetap menjaga eksistensi diri kita sebagai santri, bahwasanya supaya kita itu tidak tercampur baur kepada dunia luar tersebut. Ya, walaupun memang tidak bisa dipungkiri bahwa pastinya akan ada hal tersebut. Seperti tadi yang Lora dawuh bahwa terkadang iman manusia memang ketika di atas itu seperti malaikat, ketika di bawah itu seperti setan. Dan jadi seperti itu. Selain itu juga hal tersebut itu bisa menjadi ladang dakwah kita. Jadi bisa menjadi ladang dakwah kita selain tidak hanya di medsos saja, karena kan memang untuk saat ini itu dunia kita ini adalah dunia digital yang memang sangat digemari banyak-banyak pemuda seperti kita. Kurang lebih seperti itu. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ada satu kalam yang saya dengar dari Syekh Yusri Jabir dari Mesir, itu beliau pernah menyampaikan ar-ridho bil iqamah huwa ainul karomah, ya, bahwa keridhaan kita dengan di mana Allah menempatkan kita, ya, itu adalah karomah yang sesungguhnya. Maksudnya apa? Dimanapun teman-teman Allah menempatkan kalian, Allah tempatkan kalian di pondok pesantren, Allah tempatkan kalian di perkuliahan, jurusan ini, jurusan itu, atau mungkin kalau Allah tempatkan kalian di kota ini, di kota itu, di pekerjaan ini, di pekerjaan itu, maka lakukanlah, ya, aturan Allah sebaik-baiknya. Nah, dimanapun Allah menempatkan kamu, jadilah yang terbaik di situ. Ini kalau kamu Allah tempatkan menjadi seorang santri, jadilah santri yang paling baik. Allah tempatkan kamu sebagai seorang mahasiswa, jadilah engkau mahasiswa yang paling baik. Dan tentunya itu dengan tetap menjaga batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak ada satu kalam dari Al-Imam Ibnu Athaillah yang bagi saya itu bagus sekali kita jadikan prinsip khususnya untuk para mahasiswa-mahasiswi. Itu di hikamnya beliau mengatakan la tataraqab, ya, la tataraqab faragul aghyar. Kamu jangan menunggu, ya, jangan menunggu kosongnya dirimu dari ujian. Karena kadang itu biasanya penyakitnya mahasiswa itu kan bahasanya mumpung, ya. Mumpung saya masih kuliah kok, ya udah saya nikmati saja, saya enjoy saja dengan lingkungan saya. Ya udah nanti saya jadi orang yang multazim, ya, jadi orang yang mustaqim istiqomah nanti aja kalau sudah kuliah. Toh sekarang lingkungan saya menuntut saya seperti ini. Nah, jangan seperti itu. Jangan jadi orang yang mengatakan mumpung sekarang seperti ini. Nah, makanya itu penting sekali bagi saya untuk panjenengan para mahasiswa-mahasiswi punya prinsip. Kalau orang itu sudah punya prinsip dan prinsipnya itu didasari oleh ilmu, dia tahu batasan-batasan yang boleh itu seperti apa. Ya. Berbaur mungkin silahkan, tapi jangan terlalu dekat mungkin. Jangan sampai pacaran, jangan sampai ayang-ayangan, ya. Jangan sampai ini, jangan sampai itu. Tentunya panjenengan semua tahulah batasan-batasan dasar seperti itu. Nah, itu kalau panjenengan itu yakin, ya, panjenengan itu orang yang tidak gampang terpengaruh, maka silahkan, ya. Silahkan panjenengan itu mempengaruhi orang lain dengan pengaruh-pengaruh positif yang jenengan miliki. Ya, mungkin dengan ilmu-ilmu yang jenengan punya di sini, jenengan itu bisa sharing, ya, ke teman-teman jenengan yang mungkin bisa dikatakan sebagai orang abangan atau orang yang awam sama sekali kepada ilmu agama. Tapi teman-teman, kalau panjenengan itu merasa panjenengan ini orangnya ringkih, ya, bahasanya, ya. Ringkih sama rungkat itu beda, ya. Ringkih itu maksudnya apa? Bukan muasir. Kalau muasir kan orang yang berpengaruh, tapi muasar orang yang gampang terpengaruh. Kalau kamu
menemukan dirimu adalah muasar, orang yang gampang terpengaruh, ya kamu wajib untuk mencari circle yang bagus, ya. Biar apa? Biar kamu nanti tidak terpengaruh ya oleh lingkungan-lingkungan tidak baik yang ada di sekitar kamu itu. Makanya panjenengan itu pentingnya punya ilmu, punya jenengan di sini punya wirid-wirid baca wirid juga di sini punya. Itu wirid-wirid yang jenengan baca di pondok pesantren ini diniati untuk menjaga panjenengan dari kemaksiatan, dari fitnah-fitnah godaan yang ada di luar sana. Itu kalau bahasanya saya itu, kalau jelek ya ojo dikabehno ya, jangan totalitas. Kita harus punya simpanan amal kalau bahasanya ya. Kalau bahasa Habib Umar itu khobi'ah. Khobi'ah itu kita punya simpanan amal. Bainana wa bainallah, antara kita dengan Allah. Yang mana kita jadikan itu sebagai, ya kita niati itu sebagai yang akan menjaga kita dari hal-hal buruk atau dari kemaksiatan yang ada di sekitar kita. Itu kemarin Habib Umar ketika ditanya oleh seorang LGBT, itu beliau ketika ditanya, gimana Habib, kita nih orang LGBT dituduh sebagai ahli neraka dan lain sebagainya, padahal kita sebenarnya juga pengen jadi orang baik. Nah itu beliau kemudian menceritakan suatu kisah, ada seorang perampok, ya ketua begal, ketika ngerampok itu anak buahnya makan semua, dia nggak makan. Ya. Ditanya, loh ketua perampok kenapa nggak makan? Dijawab, saya lagi puasa. Ya, lu heran, kan ini ngerampok kok puasa, ya, ya ngerampok kok puasa. Iya, ini puasa ini saya jadikan simpanan amal, ya. Ini pintu saya yang tidak saya tutup, minimal saya punya satu pintu yang tidak tertutup menuju Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tahun kemudian orang ini ketemu di depan Ka'bah. Ini orang doa sambil nangis, loh. Ini kan kok kenal lagi. Oh, ternyata ketua perampok yang dulu itu. Ketika didekati, ya sekarang saya sudah tobat, sekarang saya sudah dapat hidayah, barokah simpanan amal yang saya punya. Ya makanya panjenengan adik-adik yang bisa menjaga panjenengan dari keburukan-keburukan yang ada, fitnah-fitnah godaan yang ada di luar sana, niku ta'aluk panjenengan ke pondok pesantren ini, ikatan panjenengan kepada para guru, kepada para kiai. Mungkin panjenengan kirim Fatihah juga habis sholat untuk Mbah Munawir dengan niat, ya Allah kula kirim Fatihah, mudah-mudahan kula meskipun di luar kuliah banyak godaan, mudah-mudahan panjenengan jaga ya Allah dari semua godaan itu. Itu bisa menjadi sir, ya, amal rahasia yang insya Allah bisa melindungi kita. Oke, yang terakhir tadi nggih, singkat aja, kasihan nih ke Lora udah dari pagi. aman Wah, jangan dikasih kesempatan Lora, nanti semakin maju Mbak. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam takdim saya kepada Lora Ismail Al-Khalili, langsung mawon. Dari mana? Dari mana? Nama saya Syarifah Najwa Anjani dari Purwodadi. Masya Allah. Seperti yang jenengan ngendikan tadi, menebarkan kemanfaatan itu sangat penting karena kita dicetak untuk itu. Okay. Pertanyaan saya, langkah awal yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang muslihah atau seorang yang memberikan kemanfaatan dalam balutan akhlakul karimah. Gitu saja. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana caranya kita menjadi seorang muslihah? Itu sebenarnya panjenengan itu pertanyaan sekaligus jawaban. Okay. Bagaimana cara kita menjadi seorang muslihah? Ya dengan menampakkan kepada para masyarakat kita akhlak-akhlak yang kita pelajari di pondok pesantren. Itu teman-teman, saya pernah sowan dulu ke Habib Lutfi. Pertama kali sowan saya dari Yaman itu pulang ke Habib Lutfi.
itu saya masih ingat beliau itu menyampaikan satu pesan. Yang pertama beliau mengatakan, banyak itu loh, saya nggak setuju alumni Yaman pulang ke Indonesia bawa budaya Yaman, kata beliau. Seperti apa contohnya? Pertama kata beliau masalah cadar, ya. Udah cadar ngapain dipermasalahkan, udah Indonesia sejak dulu seperti ini, kenapa kok kamu mau meyamankan Indonesia? Nggak usah, ya udah cadar, yang mau cadaran ya silahkan, yang nggak cadaran ya sudah seperti itu aja. Oke. Kemudian kata beliau ini juga, beliau sambil ngerokok, masalah ngerokok ini mau diharamkan, ya tidak bisa kata beliau. Seperti itu kata beliau. Masalah rokok, ada yang ngerokok di sini? Al-Hisab banyak. Nah, yang kedua teman-teman, saya masih ingat beliau mengatakan kekurangan, ya, beliau mengatakan tantangan dakwah di Madura itu, kekurangan dakwah di Madura itu kata beliau, antara kiai dengan masyarakat ada gap yang sangat besar. Kiainya tidak mau terjun ke masyarakat, masyarakatnya sungkan untuk mendekat ke kiai. Nah, itu makanya penting panjenengan nanti itu ya kalau pulang itu bagaimana panjenengan itu harus peka ya kepada masyarakat ya. Karena yang butuh untuk dipekai itu bukan cewek loh, bukan hanya cewek. Masyarakat itu jenengan harus paham masyarakat itu seperti apa. Masyarakat kita itu butuhnya apa. Masyarakat kita itu kekurangannya apa, maunya apa. Dan itu bisa panjenengan dapatkan, sifat peka seperti itu bisa panjenengan dapatkan kalau panjenengan itu banyak duduk dengan mereka ya. Banyak silaturahmi, banyak duduk balik, banyak tukar pikiran. Nah itu kalau panjenengan mbak-mbak kalau sebelum pulang nanti ya, sebelum panjenengan terjun mungkin menjadi seorang pengajar, seorang guru, seorang pendidik, itu banyak sharing coba dengan para sesepuh ya. Banyak sharing, minta doa, sowan-sowan ya, banyak sharing tukar pikiran dengan masyarakat. Hal-hal seperti itu yang akan sangat membantu kita ya untuk tahu ke depannya apa yang harusnya kita lakukan. Itu sering saya ceritakan, saya itu punya tetangga, teman-teman saya karena di hijrah ke daerah, di situ memang kebanyakan orang-orang awam ya. Ada di situ tetangga saya itu ahli sabung, tahu sabung nggak? Adu ayam. Adu ayamnya sampai go internasional. Iya. Dia sabung ayam ke Singapura katanya, sampai ke Filipina, go internasional pokoknya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah berhenti. Itu masyarakat itu menilai dia kan, menjustis dia orang bajingan dan lain sebagainya. Sampai suatu ketika saya mau beranikan diri untuk bertamu ke beliaunya, tukar pikiran. Ini katanya orang-orang yang katanya orang jahat, orang bajingan, sabung ayam dan lain sebagainya. Saya tukar pikiran, ngobrol ya selama mungkin 1 jam 2 jam. Itu banyak nasihat-nasihat, ilmu tentang kehidupan yang tidak saya temukan di kitab-kitab. Itu kesan saya sampai saya buat tulisan. Kesan saya pertama ini ketika duduk bersama orang yang katanya bajingan di desa saya ini, beliau ini seperti lebih kiai daripada saya. Kenapa? Punya banyak ilmu-ilmu tentang kehidupan teman-teman, tentang pengalaman-pengalaman beliau ya, tentang bagaimana dulu beliau menjalani kehidupan, berbagi kepada masyarakat. Itu penting. Okay? Jadi panjenengan punya ilmu, panjenengan punya ibadah, punya sangu, hafalan dan sebagainya. Tapi penting bagi panjenengan itu punya sifat peka kepada masyarakat kita ya, peka kepada masyarakat, bisa memahami masyarakat. Itu bisa didapatkan dengan panjenengan banyak duduk dengan masyarakat dari berbagai elemen, dari berbagai golongan. Oke, mungkin itu nih. Oke. Terima kasih Lora atas jawaban pertanyaannya. Saya kira tanya jawabnya kita cukupkan saja karena sudah hampir mepet asar, dan kita doakan semoga ini kunjungan Lora yang bukan yang pertama dan yang terakhir nggih. Amin. Ya. Kita tunggu kedatangan Lora. Yang jawab tadi pertanyaannya juga yang nanya nggih. Nggih. Itu dapat buku insyaallah. Nggih. Sama dapat follow back katanya. Kalau punya
Wah, luar biasa. Oke, matur setorkan nuwun aja. sangat. Oke, oke, oke. Matur nuwun, matur Oke. nuwun. Bagi teman-teman yang mau tanya, jadi disimpan aja buat semoga kita bisa ketemu Lora lagi di event yang akan datang, gitu nggih. Terus ini mau ada kenang-kenangan? Terima kasih kami ucapkan pada Lora Muhammad Ismail Amin Khalil. Semoga kita dapat mengambil hikmah daripada apa yang disampaikan oleh beliau. Selanjutnya pemberian kenang-kenangan dari Pondok Pesantren Al Munawir Krapia Yogyakarta yang akan disampaikan oleh Gus Ahmad Khairuzat. Oke. Selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Kiai Haji Labib Aufal Marom. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي عين وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. فصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا سيدنا يا محمد يا نبي الرحمة إنا توجهنا بك إلى ربنا أن يقضي حوائجنا كلها لتقضى لنا يا رسول الله. اللهم شفعه فينا وشفعنا في أنفسنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Selanjutnya kenang-kenangan yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Hilmi Muhammad. Semoga.
Matur nuwun sangat. Matur nuwun sangat. Iya, matur nuwun sangat. Nampak. Oh iya. Sangat. Aturan. Oh, foto bersama. Oke, ayo, ayo. Ini paman lagi. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Tapi oh, kita bagus. Pokoknya yang mau foto sama Sekedar sebelum ditutup, untuk yang tadi bertanya, kan tadi dapat buku dari Lora. Karena belum ada bukunya, lagi perjalanan, nanti ditunggu mawon di depan aula lagi. Nanti kalau sudah ada, nanti saya hubungi untuk menerima bukunya dari Lora. Ngoten nggih? Tadi yang bertiga, nggih. Jadi nanti di dalam Mbah Ida, ngoten. Gitu aja, monggo silahkan ditutup. Hadirin hadirat, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila sabili rabbik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.